Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna, adakah berkata mereka, iftarahu, berbuat-buat sapa Muhammad hu pada Quran. Apakah mereka itu mengatakan, menganggap bahwa Quran itu adalah buatan Muhammad, hasil pemikirannya Muhammad? Kul, berkatalah engkau Muhammad, faktu, maka mendatangkanlah kalian, bisuratin, dengan satu surat, mithlihi, semisalnya Quran. Wada'u, dan mengajaklah kalian, man, pada orang, istatoktum, yang mampu kalian, min dunillah, dari selain Allah. In kuntum, jika ada kalian, shodiqina, orang-orang yang benar. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian punya anggapan bahwa Quran buatan saya, berarti kalian pun juga bisa. Coba datangkan, buat satu surat saja yang semisal Quran. Kamu ajak teman-teman kamu semuanya, selain Allah, kalau kamu orang yang benar. Logikanya, kalau saya bisa, kalian juga bisa. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu terangkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu itu meragukan tentang Quran yang aku turunkan pada hamba saya Nabi Muhammad itu, coba buatlah, datangkan satu surat saja yang semisal. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Ajak semua teman-teman kamu selain Allah kalau bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, tidak mungkin bisa mereka itu. Kalau kamu tidak bisa dan tidak akan bisa, maka takutlah pada api neraka yang kayu bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak percaya pada wahyu Allah. Bal, bahkan kadzabu, mendustakan mereka. Bima, dengan apa-apa, lam yuhitu, yang tidak meliputi mereka, bi ilmi, dengan ilmunya ma. Mereka itu mendustakan yang mereka belum sampai, belum mengerti tentang ilmunya. Walamma ya'tihim, dan belum datang pada mereka, opo takwiluhu, artinya ma. Jadi bukti dari yang mereka belum menguasai ilmunya itu belum datang kepada mereka. Makanya mereka itu tidak percaya. Diceritakan tentang masalah setelah mati nanti orang akan bangkit kembali. Ilmunya tidak gaduh. Apa mungkin itu? Masa iya ya? Diterangkan bab masalah surga, bab neraka. Apa mungkin itu? Ilmu mereka tidak nyampe itu. Sehingga mereka itu mendustakan. Nanti kalau sudah betul-betul ada, akan baru percaya. Orang tidak iman kena siksa. Siksa apa? Tidak percaya mereka itu. Nanti ada buktinya siksa datang, baru mereka percaya. Kadzalika, demikian itu, kadzaba, telah mendustakan sopo alladzina, orang-orang, min qablihim, dari sebelum mereka kafir Mekah. Jadi orang-orang dulu pun sama. Mereka tidak percaya. Karena apa? Ilmunya itu belum nyampe. Mereka tidak gaduh itu. Fangzur, maka melihatlah engkau Muhammad,
Kaifa bagaimana kana ada. Opo akibatul zalimin, akibatnya orang-orang yang menganiaya. Coba perhatikan Mat. Cerita-cerita orang dulu sebelum kafir Mekah yang mendustakan pada Rasulnya, yang tidak percaya pada wahyu Allah. Bagaimana akibatnya? Semuanya itu hancur. Semuanya terkena siksa. Semuanya itu rusak. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, orang-orang ahli Mekah, man ada orang yu'minu, beriman sopoman bi dengan Quran. Di antara orang-orang Mekah sendiri pun sebagian ada yang beriman, percaya pada wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man ada orang la yu'minu, tidak iman siapa orang bi dengan Al-Quran. Tapi juga ada di antara mereka orang kafir Mekah itu atau orang penduduk Mekah itu tidak percaya pada Al-Quran. Warabuka, dan Tuhan kau Muhammad iku alamu, lebih tahu bil mufsidin, pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah lebih tahu siapa-siapa yang berbuat kerusakan. Bagi orang iman itu bisa ngikuti, bisa menerima apa yang Nabi Muhammad sampaikan berupa wahyu itu. Tapi bagi yang tidak mau beriman, mereka tidak percaya dan bahkan mereka berusaha untuk menghalang-halangi, untuk memusuhi, bahkan bisa jadi mereka menyakiti kepada orang-orang yang beriman. Tapi Allah tahu, lebih tahu siapa-siapa orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka, dan jika mendustakan mereka pada engkau Muhammad, pol-polnya mereka mendustakan, tidak percaya, berbagai hujah disampaikan, tetap tidak percaya. Fakul, maka berkatalah engkau Muhammad, li untukku, amali amalku, walakum, dan untuk kalian, amalukum, amal kalian. Kalau mereka itu mendustakan, ya sudah. Untuk saya amal saya, untuk kamu amal kamu. Kamu silakan ngerjakan apa yang menjadi keyakinan kamu, aku pun juga mengerjakan yang menjadi keyakinan saya. Antum kalian, bariuna, orang-orang yang lebaran, yang cuci tangan, mimma, dari apa-apa, akmalu, yang mengerjakan aku. Kamu nggak usah ganggu saya. Wa ana, dan aku, bariun, orang yang lebaran, cuci tangan, mimma, dari apa-apa, tak maluna, mengerjakan kalian. Silakan, kamu nggak usah ganggu saya pun juga sama nggak ganggu kamu. Dah, silakan, masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu ya keyakinan kamu, untuk saya keyakinan saya. Nah, ini satu ayat ini mansuh, nasikhnya saif. Pada waktu itu ya Nabi seperti itu. Tapi ketika Islam sudah kuat pada waktu itu ya, akhirnya kalau tidak mau iman ya mereka itu diperangi. Wa minum, sebagian dari mereka, man ada orang, yastami'una, berusaha mendengarkan mereka, ilaika, pada engkau Muhammad. Di antara mereka orang ahli Mekah itu ada orang yang berusaha mendengarkan engkau Muhammad. Ketika kamu baca Quran, dia mendengarkan. Ketika engkau menyampaikan sesuatu, dia juga mendengarkan. Kamu jelaskan tentang perintah, tentang larangan, mereka mendengarkan. Tapi itu tidak bermanfaat bagi mereka. Sebatas mendengarkan saja. Kalau istilahnya itu ya apa? Masuk
telinga kanan, balik lewat telinga kanan. Ya nggak masuk, nggak bersemayam di dalam hati, tidak menjadikan kefahaman. Sekarang juga mungkin banyak ya orang-orang yang mereka hanya sekedar mendengarkan saja, tapi tidak memahami isinya. Kalau bagi orang yang beriman, ketika ayat dibaca, bisa menambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tapi kalau sebaliknya, ya hanya sebatas mendengarkan saja. Wah, orang baca Quran, lagunya enak, tepuk tangan. Itu saja. Nah, kita usaha untuk jadi orang yang beriman ketika ayat dibaca itu bisa memahami dan bisa menambah iman kita semuanya. Semangat dalam menepi ibadah. Afa anta adakah engkau Muhammad ikut tusmi'u memberi pendengaran engkau Muhammad as-summa pada orang yang tuli? Mereka mendengarkan tapi tidak faham. Sama dengan tidak mendengarkan. Krungun ora ngerti podo. Apakah Muhammad bisa memberi pendengaran kepada orang yang tuli? Walaupun ada mereka, la yaqilun tidak berakal mereka, tidak berangan-angan mereka. Jadi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar? Walaupun mereka tidak mengerti, tidak berangan-angan. Jadi masalah hidayah itu memang Allah yang paring. Dengar, tapi tidak paham. Tapi yang mendengarkan, dia bisa memahami. Bisa merubah perilakunya yang salah menjadi benar. Yang jelek menjadi baik. Wa minhum dan sebagian dari mereka. Man ada orang yang zuru melihat siapa orang ilaika pada engkau Muhammad. Dan juga di antara mereka itu ada orang melihat kepada engkau Muhammad. Bagaimana Muhammad itu, bahkan dalam cerita itu orang-orang kufaru Mekah atau orang Quraisy waktu itu mereka memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan julukan Al-Amin. Orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka tahu tentang mukjizat-mukjizat kehebatan Nabi Muhammad itu. Tapi hanya sebatas melihat saja. Orang Tulungagung, peh. Hanya peh saja itu, tapi tidak menjadikan kefahaman. Afa anta adakah engkau Muhammad? Ikut tahdi menunjukkan engkau al-umya pada orang yang buta? Apakah engkau Muhammad itu bisa menunjukkan kepada orang yang buta? Walaupun ada mereka, la yubsirun tidak melihat mereka. Walaupun mereka itu tidak melihat. Tidak mungkin. Kembali lagi bahwa hidayah itu Allah yang paring. Mendengar, bisa melihat, tahu. Tapi Allah nggak paring hidayah. Orang tahu bagaimana kita. Bagaimana perkembangan kita. Tapi hanya melihat, hanya mendengar saja. Tapi nggak mau ngikuti apa yang kita yakini. Mengapa? Allah yang paring. Jadi murni para saudara sekalian bahwa hidayah itu hanyalah milik Allah. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah menunjukkan itu hanya kepada orang yang Allah kehendaki. Innallaha sesungguhnya Allah iku la yadlimu tidak menganiaya sapa Allah annasa pada manusia. Allah itu tidak menganiaya kepada manusia syai'an sesuatu, sedikit pun. Orang mengerjakan apa saja, oleh Allah akan diberi balasan yang setimpal. Berbuat jelek,
dapat kejelekan. Berbuat baik pun juga mendapatkan kebaikan. Tidak dikurangi. Dan bahkan orang kalau berbuat baik dilipatkan menjadi 10 kali. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Walakin akan tetapi anasa manusia anfusahum pada diri mereka yadlimuna menganiaya mereka manusia. Akan tetapi manusia itu menganiaya kepada dirinya sendiri. Kalau toh mereka terkena siksa, itu karena kesalahan mereka. Bukan salah Allah. Allah itu udah mengharamkan dirinya. Ini haram tu zulma ala nafsi, kata Allah. Aku itu mengharamkan menganiaya kepada diri saya sendiri. Orang kena siksa, kena bahaya, itu karena perbuatannya sendiri. Wa yauma yahsyurum, dan harinya mengumpulkan sapa Allah pada mereka nanti di hari kiamat. Ka'alam yalbathu, seakan-akan kelakuan, lam bahwasanya, lam yalbathu tidak diam mereka, ini di dunia atau di alam kubur, ila kecuali saatan sesaat, min naharin dari siang. Jadi perasaan mereka itu nanti di hari kiamat, ada di dunia atau di alam kubur itu hanya sesaat dari siang saja. Enggak lama perasaannya. Padahal sudah lama sekali itu. Ya ta'arafuna, saling mengetahui mereka, bainahum di antara mereka. Waktu kumpul itu semua saling tahu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Mereka tahu semuanya. Itu ngerti. Tapi dia tak berdaya itu. Seseorang lari dari saudaranya. Tapi itu saudaranya. Itu bapaknya, itu anak tahu. Tapi mereka tidak berdaya. Tidak mampu untuk memberikan bantuan atau pertolongan. Qad khasira, sungguh rugi. Sopo alladzina, orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka. Pilih koilah pada ketemu Allah. Sungguh rugi orang yang mendustakan ketemu kepada Allah. Dia tidak percaya bahwa nantinya akan menghadap kepada Allah. Sehingga yang dipikir hanya urusan dunia. Wa makanu, dan tidak ada mereka muhtadina mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk, mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Kalau sampai dia itu enggak percaya bahwa nantinya akan ketemu menghadap Allah. Wa imma nuriyanaka, dan jika memperlihatkan sungguh aku Allah pada engkau Muhammad, ba'dalladzi, pada sebagian yang, nah itu menjanji aku Allah pada mereka, siksa maksudnya. Jadi pada waktu kamu masih hidup wahai Muhammad, aku tampakkan siksa untuk mereka semuanya. Atau natawafayanaka, sungguh mematikan aku pada engkau Muhammad. Atau engkau Muhammad sudah mati, baru mereka itu terkena siksa. Fa'ilaina, maka padaku Allah, marjihum, tempat kembali mereka. Semuanya itu nanti kembali menghadap kepadaku Allah. Tsummallahu, kemudian Allah syahidun, menyaksikan, alama, atas apa-apa yaf'aluna, mengerjakan mereka. Kemudian Allah itu menyaksikan semua yang mereka lakukan. Ketika menghadap pada Allah, diceritakan semuanya perbuatan mereka selama di dunia. Walikulli umatin, dan bagi tiap-tiap umat, rasulun, utusan. Setiap umat itu ada rasulnya untuk menyampaikan kepada mereka beberapa aturan-aturan, beberapa syariat, agar mereka itu mau melaksanakannya. Fa'idha ja'a, maka ketika datang sapa rasulum, utusan mereka nanti di hari kiamat, qudiya, maka dihukumi, sapa bainahum, antara mereka, bil qisti, dengan adil. Ketika rasul mereka itu datang nanti di hari kiamat,
maka dihukumilah di antara mereka dengan adil. Siapa-siapa yang di dunianya ngikuti ajakan dari Rasulnya, ngikuti aturan-aturan yang ada, maka dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Adil, nggak dikurangi, nggak ditambah. Wahum dan mereka, lamun tidak dianiaya mereka. Dan bahkan mereka nggak akan dianiaya. Kalau di ayat lain itu diterangkan, فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dikit pun juga akan dibalas. Wa yaquluna, dan berkata mereka, orang-orang kafir Mekah, mata kapan hadzal wa'du, ini janji. Orang-orang kafir mengatakan, kapan janji itu datang? In kuntum, jika ada kalian, orang-orang iman, shodiqin, orang-orang yang benar. Janji yang kau sampaikan, kau jelas-jelas itu, mana buktinya? Mana? Katanya ada siksa. Buktikan sekarang. Mana kiamatnya yang kamu sampaikan, nanti ada kiamat, ada kebangkitan, mana buktinya? Qul, berkatalah engkau Muhammad, la amliku, tidak memiliki aku, li nafsi, pada diriku, dorron, pada kemelaratan. Wala, dan tidak memiliki aku untuk diriku, naf'an, pada kemanfaatan. Ila, kecuali ma apa-apa, sya'a, menghendaki, sapa Allahu, Allah. Sampaikan wahai Muhammad bahwa aku tidak memiliki kemelaratan maupun kemanfaatan untuk diri saya sendiri, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi tugas itu hanya menyampaikan saja. Ana mubalik, aku menyampaikan. Ana qasim, wallahu mu'ti. Kalau kamu menuntut untuk segera datang janji itu, aku tidak bisa. Itu adalah kehendak Allah. Likuli umatin, bagi tiap-tiap umat, ajalun ajal. Setiap umat ada waktunya, kapan dia harus rusak kalau tidak mau beriman. Idza jaa, ketika datang, apa ajaluhum, ajal mereka, ketika ajal mereka itu sudah waktunya untuk datang, fala yastakhiruna, maka tidak bisa mengakhirkan mereka. Mau diundur tidak bisa. Saatan, sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa mendahulukan mereka. Kalau belum saatnya, suruh datang tidak bisa. Kalau udah saatnya, diundur juga tidak bisa. Kenapa? Semua sudah ada ketentuannya. Kapan dia harus terkena siksa? Kapan janji itu datang? Qul, berkatalah engkau Muhammad, ara'aitum, adakah melihat kalian, maksudnya akhbiruni, khabari aku, in atakum, jika datang pada kalian, opo azabu, siksanya Allah, bayatan, di waktu malam, atau naharon, di waktu siang. Coba sampaikan kepada saya, jika siksa Allah datang kepada kalian di waktu malam atau di waktu siang, kira-kira kalian mampu nggak untuk menerima siksa itu? Ya tentunya tidak akan mampu mereka. Tidak akan bisa untuk menghindar. Untuk menolak tidak bisa. Mada, apakah ini? Yastakjilu, tergesa-gesa. Mindu, dari siksa. Sopo? Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Kalau memang kalian itu tidak mampu
Tidak kuasa untuk menolak. Tapi kenapa? Orang-orang berdosa itu mereka minta segera datang siksa. Atsumma, adakah kemudian idza ma waqa'a, ketika jatuh atau datang apa siksa, amantum, iman kalian bi dengan siksa, atau bi dengan Allah juga bisa. Apakah kemudian ketika siksa datang kamu baru menyatakan iman? Baru sadar begitu? Al-ana, adakah sekarang? Apakah sekarang kamu baru menyatakan iman ketika siksa itu datang? Padahal wa qad kuntum, dan sungguh telah ada kalian bihi dengan siksa tastajiluna, tergesa-gesa kalian. Apakah kalian sekarang baru menyatakan iman setelah siksa itu datang? Kamu sudah minta tergesa-gesa, segera datang siksa itu untuk kamu. Kamu tidak mampu toh? Jadi ketika siksa itu datang, maka iman siapapun tidak akan diterima apabila sebelumnya dia tidak beriman. Makanya pumpung kesempatan, kita diberi kesehatan, diberi kewarasan, diberi umur panjang. Segeralah untuk bisa menetapi ibadah dengan benar. Agama Islam berdasarkan kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nunggu ketika sudah tidak berdaya, atau ketika bahaya sudah menimpa kepada dia. Suma, kemudian kila dikatakan, lilladzina, pada orang-orang zalamu yang menganiaya mereka. Disampaikan kepada orang-orang zalim yang tidak mau beriman, orang musyrik, orang kafir yang banyak mengerjakan pelanggaran kemaksiatan. Zuku, merasakanlah kalian adzabal khuldi, pada siksa kekal. Rasakan siksa kekal di dalam neraka. Hal tujzauna, tidak dibalas kalian illa, kecuali bima kuntum, dengan apa-apa yang ada kalian taksibuna, mengerjakan kalian. Kalian tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Kalian masuk neraka itu adalah buah pekerjaan kalian selama di dunia tidak mau beriman. Kalian zalim. Ada rasul, ada mubalek datang kepada kalian, tidak mau menerima. Wa yastambi'unaka, dan mencari kabar mereka pada engkau Muhammad. Ahakun, adakah hak, adakah nyata, huwa, siksa itu. Mereka mencari kabar, mencari kepastian. Apakah benar siksa itu? Apakah mungkin betul-betul ada siksa itu? Kul, berkatalah engkau Muhammad, iya. Wa Rabbi, demi Tuhanku, innahu, sesungguhnya siksa, lahakun, niscaya benar, niscaya hak, niscaya nyata. Kamu jawab, wahai Muhammad, bahwa siksa itu nyata, betul-betul ada. Wa ma antum, dan tidak ada kalian bimu'jizina, orang-orang yang melemahkan. Ketika siksa itu datang, kamu tidak bisa melemahkan. Enggak akan mampu untuk menahan siksa itu. Mau menghindar? Enggak bisa. Mau lari? Enggak bisa. Pasti akan terkena siksa. Walau ana, dan jika sesungguhnya likulli nafsin, bagi tiap-tiap diri, zalamat, yang menganiaya sapa kulli nafsin, opo ma barang fil ardi, di dalam bumi. Seandainya orang yang menganiaya itu punya
seisi bumi, semua dia punya, laftadat, niscaya menebus sapa kulli nafsin bi dengan mafil ardi. Niscaya harta milik yang dia punya semuanya sak donya itu akan dia gunakan untuk menebus siksa. Ini menggambarkan bahwa siksa itu sangat berat. Fa inna ajsamakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak mampu untuk menahan siksa. Tidak kuat itu. Kalau dalam ayat lain diterangkan, innalladzina kafaru wa matuhum kuffar. Orang-orang kafir dan mereka mati keadaan kafir. Fala yaqbala min ahadim mil ardi dzahaban. Jadi, andaikan dia itu punya emas sepenuh bumi, itu enggak akan diterima. Walau iftadabi, walaupun dia menebusnya. Emas sepenuh bumi, menurut akal tidak mungkin. Andaikan itu terjadi, tidak akan diterima oleh Allah untuk menebus siksa. Wa asaru, dan merahasiakan mereka an-nadamata, pada penyesalan. Lamma ra'au, ketika melihat mereka al-azaba, pada siksa. Ketika mereka melihat siksa, tahu nyata betul ada, baru mereka itu menyesal. Dalam hati mereka itu, kenapa aku dulu nggak mau beriman? Kenapa aku dulu nggak mau beramal yang baik? Tapi hanyalah penyesalan saja yang tidak ada gunanya. Wa qudiya, dan dihukumi sapa bainahum, di antara mereka bil qisti, dengan adil. Wahum, dan mereka la yudlamun, tidak dianiaya mereka. Dihukumilah di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. Dibalas sesuai dengan apa mereka lakukan. Semuanya. Man amila solihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Ala, ingatlah, innalillah, sesungguhnya bagi Allah, ma apa-apa fis samawat, di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Jadi yang di langit, di bumi, semua itu miliknya Allah. Umpama orang mau nebus dengan sak bumi itu, Allah lebih memiliki dari itu. Nggak memerlukan dengan tebusan itu. Allah sudah kaya, sangat kaya. Allah, ingatlah, inna wa'dallah, sesungguhnya janjinya Allah hakun hak. Janji Allah itu hak. Semua akan terbukti. Walakinna, dan akan tetapi, aktsarahum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Akan tetapi, umumnya mereka itu tidak tahu. Sehingga mereka tidak percaya dengan janji Allah. Huwa Allah. Yuhyi, menghidupkan siapa Allah. Wa yumitu, dan mematikan siapa Allah. Allah zat yang membuat hidup, Allah zat yang membuat mati. Wa ilai, dan pada Allah turja'una, akan dikembalikan kalian. Jadi Allah itu ya berkuasa membuat orang kapan harus mati dan kapan tetap hidup. Itu ada di tangan Allah. Dan kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Qad ja'atkum, sungguh datang pada kalian, apa mau'izatun, nasihat. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Dinasihat dari Tuhan kalian sudah datang kepada kalian semuanya. Berupa wahyu Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di dalamnya itu banyak peraturan-peraturan. Bab halal, bab haram, dosa, pahala, bab surga, neraka. Itu sebagai peringatan, mau'izah. Wa syifa'un, dan obat, lima, pada apa-apa, fisudri, di dalam hati. Dan obat di dalam hati. Dengan Al-Quran itu, hati bisa terobati. Hati bisa tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah itu, hati bisa tenang.
Wahudan menjadi petunjuk, juga jadi petunjuk dari kesesatan. Warahmatun dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Kul berkatalah engkau Muhammad, bifadlillahi sebab keutamaan Allah, wa birahmati dan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika maka karena itu, fadl dan rahmat, falyafrahu hendaklah senang mereka. Dengan fadl dan rahmat Allah itu adalah mereka merasa senang, merasa gembira. Jadi dibuka hatinya, bisa menerima agama Islam yang berdasarkan kitabillah wa sunnati Nabi, itu sebab merasa bangga, merasa senang, apapun keadaannya. Karena apa? Huwa, fadl dan rahmat itu khairun lebih baik. Mimma daripada apa-apa, ya jema'un yang telah mengumpulkan mereka. Karena nilai fadl rahmat itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Kita itu jauh lebih pol. Kalau toh mungkin dia jadi orang yang berat, sengsara, melarat sementara, tapi nanti akan bahagia selama-lamanya di surga. Qul berkatalah engkau Muhammad, ara'aitum adakah melihat kalian ma pada apa-apa anjala yang telah menurunkan sapa Allah lakum untuk kalian miriskin dari rizki. Faja'altum maka menjadikan kalian minhu dari rizki haram, wa halalan dan halal. Coba sampaikan kepada saya, apa yang Allah turunkan rizki untuk kalian itu, lantas kalian membuat aturan sendiri, ini haram, ini halal. Nah, tidak mengikuti aturan dari Allah. Mereka membuat ada onta bakhiroh, ada onta saibah. Aturan mereka sendiri. Kul berkatalah engkau Muhammad, Allahu, adakah Allah, azina memberi izin sapa Allah, lakum pada kalian. Kalian membuat aturan sendiri, halal, haram, rizki yang Allah berikan pada kalian, apakah udah dapat izin dari Allah? Am ataukah Allah atas Allah taftaruna berbuat berdusta kalian, ataukah kalian berbuat dusta kepada Allah? Ini sama dengan diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 103 tentang perbuatan mereka buat aturan sendiri tentang halal dan haram. Wama dan apakah dzannul ladzina persangkaannya orang-orang yaftarun yang berbuat-buat mereka ala Allah atas Allah al-kadziba pada dusta yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Apa persangkaan orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah nanti di hari kiamat? Apakah dia mungkin punya anggapan nanti dapat ampunan dari Allah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia mengatakan Allah itu punya anak. Dia menyamakan Allah dengan berhala-berhala itu. Apa persangkaan mereka nanti dari kiamat? Ya tentunya ya, mereka pasti terkena siksa. Orang tidak mengikuti aturan. Innallaha sesungguhnya Allah ladzu fadlin niscaya mempunyai keutamaan ala nasi atas manusia. Sebenarnya Allah itu punya fadl untuk manusia. Ketika orang berbuat dusta kepada Allah, mereka nggak langsung disiksa. Itu memberi kesempatan mereka untuk sadar, bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi kenyataannya itu tidak mereka manfaatkan. Walakin akan tetapi aktsarahum kebanyakan mereka la yashkurun tidak bersyukur mereka. Akan tetapi umumnya mereka tidak mensyukuri fadl yang Allah berikan kepada manusia.
Ketika udah nyimpang jauh, segera balik lagi. Masih ada kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak mereka manfaatkan. Wa ma takunu, dan tidak ada engkau Muhammad fi sya'ni, di dalam kelakuan. Wa ma tatlu, dan tidak membaca engkau Muhammad minhu, dari sya'an, min Qur'anin, dari Qur'an. Wala ta'maluna, dan tidak mengerjakan kalian min amalin, dari amal, illa, kecuali kunna, ada aku Allah, alaikum, atas kalian, syuhudan, menyaksikan, iltufiduna, ketika mengerjakan kalian, tandang sira kabeh, fi, di dalam amal. Wahai Muhammad, kamu dalam kegiatan apa saja, membaca Al-Quran, dan kalian semuanya mengamalkan apa saja, aku Allah menyaksikan ketika kalian melakukannya itu. Jadi, kamu Muhammad tidak ada di dalam aktivitas kegiatan, kamu tidak membaca Al-Quran, dan kalian tidak mengerjakan suatu pengamalan kecuali aku Allah menyaksikan ketika kalian melakukannya. Semua dalam pantauan Allah. Wa ma ya'zubu, dan tidak samar ar-rabbika, dari Tuhan kau Muhammad, min mithqali dzarratin, dari seberat semut yang kecil, fil ardi, di dalam bumi, wala, dan tidak fis sama, di dalam langit, wala, dan tidak asgoro, lebih kecil, min dzalika, daripada demikian itu dzarrah, wala, dan tidak akbaro, yang lebih besar, illa, kecuali fi kitabin, dalam kitab, mubinin, yang menjelaskan, yaitu Lauhil Mahfuz. Sesuatu yang kecil, semut yang kecil, dzarrah itu semut yang kecil, di azhurun namlah, jadi semut yang kecil di dalam bumi, di dalam langit, atau yang lebih kecil sekali, bahkan yang lebih besar, bagi Allah enggak samar. Semua dalam penglihatan Allah. Semuanya itu ada dalam kitab yang menjelaskan, yaitu tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi semua saja itu tidak samar dari Allah, kecuali dalam Lauhil Mahfuz sudah tercatat, tertulis. Ala, ingatlah, inna aulia Allah, sesungguhnya beberapa kekasihnya Allah, iku la khaufun, tidak ada khawatir, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak ada mereka, yahzanuna, susah mereka. Bagi kekasih Allah itu enggak ada khawatir, juga tidak ada susah, yaitu alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman mereka, wa kanu, dan ada mereka, yattaquna, takwa mereka. Kekasih Allah itu adalah orang iman dan orang-orang yang takwa. Mereka tidak ada khawatir, juga tidak ada susah. Dalam hadis diterangkan, anna Umar bin Khattab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah la unasan mahum bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah. Di antara hamba Allah itu ada manusia, mereka bukan nabi, bukan orang yang mati syahid, tapi para nabi, para syuhada meri
Meri kepada mereka nanti di hari kiamat. Karena apa? Bimakani minallahi ta'ala. Punya kedudukan yang tinggi, tempat derajat yang tinggi itu. Meri para nabi itu. Orang bertanya, meri. Padahal itu bukan nabi, bukan syuhada. Qalu ya Rasulullah, tukhbirna manhum. Nabi, tolong sampaikan kepada saya, siapa mereka itu, unasan? Qala Nabi, hum qaumun tahabbu bi rauhillah. Al-ghairi arham bainahum. Mereka itu adalah nggak ada hubungan famili, tapi bisa saling cinta. Wala amalun yata'ataunaha. Cintanya itu bukan karena harta. Karena kasih harta terus cinta, bukan. Murni. Murni karena tapi agama Allah, ikatan dalam agama Allah. Fa'allafa baina qulubikum. Allah mengumpulkan di antara hati kalian. Bisa rukun, bisa kompak kerjasama yang baik. Fawallah inna wujuhahum lanurun. Wajah mereka unasan itu percaya. Wa innahum ala nur. Mereka di atas cahaya di atas cahaya sangat terang sekali. Terang benderang. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak punya rasa takut ketika manusia itu ketakutan. Wala yahzanun hina wala yahzanun idza hazinan nas. Mereka juga tidak susah ketika orang-orang pada susah. Wa qara membaca sapa nabi hadil ayah, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahwa kekasih-kekasih Allah itu tidak ada khawatir dan tidak ada susah. Karena apa? Lahum bagi mereka al-busyra, kegembiraan. Al-busyra, bebungah. Fil haya, itu dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirat, dalam akhirat. Karena bagi kekasih Allah itu dapat kegembiraan di dunia maupun di akhiratnya. Kalau di ayat lain diterangkan, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi di dunianya itu dia mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku balas pahala untuk mereka dengan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan, yaitu diganti dengan surga. Surat An-Nahl ayat 97. Jadi orang-orang iman dan yang takwa sebagai kekasih Allah itu mereka bahagia hidupnya di dunia maupun di akhiratnya. La tabdila, tidak ada yang mengganti li kalimatillah pada kalimatnya Allah. Jadi nggak ada yang bisa merubah mengganti kalimatnya Allah. Sudah jafal kolam, udah kering, nggak bisa dirubah itu. Bahwa kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Laumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Udah. Nggak bisa dirubah itu. Dzalika, demikian itu bagi orang iman yang takwa, tidak ada khawatir, tidak ada susah. Huwa dzalik al-fauzul azimu, untung yang besar. Itulah keuntungan yang besar sekali. Wala yahzunka, dan jangan menyusahkan pada engkau Muhammad apa qauluhum, ucapan mereka. Jadi ucapan mereka itu jangan membuat engkau susah wahai Muhammad. Mereka mengatakan lasta mursala. Wahai Muhammad, kamu itu bukan utusan Allah. Mereka mengatakan syairun. Mereka mengatakan kahinun, majnun. Kamu nggak usah susah. Sebab innal izzata, sesungguhnya kemuliaan nilai bagi Allah. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Jami'an ke semuanya. Huwa Allah as-sami, zat yang maha mendengar, al-alim, zat yang maha mengetahui. Kalau di ayat lain diterangkan itu, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Wahai Muhammad, saya tahu ucapan-ucapan mereka itu membuat kamu itu susah. Mereka mengatakan tadi itu
mengatakan lasta mursala, mengatakan kahinun, sahirun, syairun, bahkan mengatakan majnun. Sebenarnya fa'innahum la yukadzibunak. Mereka itu Muhammad tidak mendustakan kamu. Walakin adz-dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Tetapi orang-orang zalim itu mereka membantah pada ayat-ayatnya Allah. Kemuliaan hanyalah milik Allah. Orang anggap hina, itu urusan mereka. Yang penting Allah menganggap mulia. Semua itu milik Allah. Allah Maha mendengar, juga Maha mengetahui. Ala ingatlah, innalillah sesungguhnya bagi Allah, man orang, fis samawat di dalam beberapa langit, waman dan orang, fil ard di dalam bumi. Orang-orang yang di langit, yang di bumi, semua itu adalah lillah. Semua itu miliknya Allah. Wa ma yattabi'u dan tidak mengikuti. Sopo alladzina orang-orang yad'una yang menyembah mereka min dunillah dari selain Allah. Syuraka'a pada persamaan. Syuraka'a pada persamaan. Jadi mereka orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka itu tidak mengikuti pada persamaan yang sebenarnya. Kan mereka mengakukan bahwa berhala sebagai Tuhan. Padahal itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah, pemilik langit dan bumi. Iyattabi'una tidak mengikuti mereka. Illa dzon kecuali persangkaan. Mereka menganggap berhala sebagai Tuhan itu hanyalah persangkaan mereka saja. Mereka menganggap berhala bisa kasih syafaat, itu hanya persangkaan mereka, hanya angan-angan mereka. Wa inhum dan tidak ada mereka ila kecuali yakhrusuna berbuat-buat dusta mereka. Mereka itu berbuat dusta. Salah kalau mereka menganggap berhala sebagai Tuhan. Salah kalau mereka menganggap bahwa berhala itu bisa memberikan manfaat maupun madarat. Itu hanya angan-angan mereka. Huwa Allah alladzi dzat ja'ala menjadikan sapa Allah lakum untuk kalian al-laila pada malam. Litas kuno agar bertempat kalian fi di dalam malam. Jadi Allah jadikan malam untuk kalian itu agar kalian bisa bertempat, istirahat. Wanahar pada siang, mubsiron, melihat, dengan melihat. Siang terang, untuk mencari maisha. Untuk mengikuti keperluannya, sebagai sumber maishahnya. Jadi, aslinya itu yang Allah tentukan bahwa malam itu untuk istirahat, siang untuk bekerja. Tapi kadang ada malam tidur, siang bekerja, cocok. Ada sebaliknya, malam bekerja, siang malah tidur. Malah kayak lawa nih waliana, kayak kelelawar itu. Jadi kalau malam untuk bertempat, istirahat, siang untuk melihat, nyambut gawe, pekerja, ya, sesuai dengan keahliannya. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam demikian itu la ayatin menjadi ayat. Hal itu menjadi ayat membuktikan kekuasaan Allah. Ada malam, ada siang. Coba kalau malam terus, wah, berat itu. Atau sebaliknya, siang terus. Bagaimana? Termasuk ya welasnya Allah kepada hamba itu ada malam juga ada siang. Capek kerja seharian, malam bisa istirahat. Ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak istri. Allah buat seperti itu. Itu sebagai ayat bukti kekuasaan Allah.
liqaumin bagi kaum yasmaun yang mendengarkan mereka. Itu bagi kaum yang mendengarkan. Mendengarkan dan mereka bisa menerima gitu loh. Dalam arti adalah orang-orang yang beriman. Dia mendengarkan pengajian, tumbuh keimanannya, dia percaya. Nah, hal itu membuktikan kekuasaan Allah. Sehingga mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Sehingga semua urusannya, apa saja itu, diserahkan kepada Allah. Dipasrahkan kepada Allah. Punya masalah-masalah kepada Allah. Nah, itu maksudnya liqaumin yasmaun. Bagi kaum yang mendengarkan, itu orang-orang yang beriman. Qalu berkata mereka, ittakhadha mengambil sopo Allah walatan pada anak. Jadi mereka itu menganggap bahwa Allah itu punya anak. Dalam surat Taubah ayat 30 terangkan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Kaum Nasrani mengatakan Masih Isa bin Maryam adalah anaknya Allah. Itu anggapan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada juga mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuannya Allah. Padahal subhanahu maha suci Allah. Huwa Allah al-ghani, zat yang kaya. Allah maha suci, Allah zat yang kaya, tidak membutuhkan semuanya itu. Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad. Enggak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak punya anak. Allah itu ya Allah. Allah zat yang esa. Lalu bagi Allah ma apa-apa. Fis samawati di dalam beberapa langit, wa ma dan apa-apa fil ardh di dalam bumi. Dan bahkan yang di langit di bumi semua itu miliknya Allah. Yang mereka akukan anak Allah itu adalah miliknya Allah, bukan anaknya Allah. In indakum tidak ada di sisi kalian min sultanin dari dalil, hujah, bihadza dengan ini ucapan. Apa yang kalian ucapkan, Allah punya anak, itu tanpa dasar dalil. Nggak ada hujah yang kuat. Atakuluna, adakah berkata kalian, Allah atas Allah ma apa-apa. La ta'lamun, yang tidak mengerti kalian. Apakah kalian berkata kepada Allah apa yang kalian tidak tahu? Ngawur itu namanya. Kok bisa-bisanya menganggap bahwa Allah itu punya anak. Salah besar. Qul, berkatalah engkau Muhammad, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yaftaruna yang berbuat-buat mereka ala Allah atas Allah al-kadziba pada dusta, iku la yuflihun, tidak beruntung mereka. Sampaikan wahai Muhammad bahwa orang berbuat dusta itu mereka tidak akan beruntung. Enggak beruntung berarti mereka rugi. Karena apa? Mereka diancam masuk ke dalam neraka dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti itu termasuk orang yang rugi pol itu. Kalau ruginya di dunia tidak apa-apa, masih ada kesempatan usaha yang lain. Tapi kalau ruginya di depan Allah, udah selamanya akan rugi, masuk ke dalam neraka. Mataun, kesenangan. Fitunya di dalam dunia. Summa, kemudian ilaina, padaku Allah, marjum, tempat kembali mereka. Summa, kemudian nuzikuhum, memberi rasa aku Allah pada mereka, al-adzab asyadida, pada siksa yang berat. Bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, yakfuruna, kufur mereka.
mereka di dunia punya banyak harta, punya banyak anak, dia orang yang pangkat, semua keinginannya misalnya bisa tercapai selama di dunia. Itu hanya kenikmatan dunia, kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Kemudian tempat kembali mereka kepadaku Allah. Nanti lambat atau cepat dia akan mati dan menghadap kepadaku Allah. Kemudian Allah memberikan rasa kepada mereka siksaan yang berat karena kekufurannya. Karena iman itulah, karena dia kafir itulah, Allah akan memberikan siksa kepada mereka. Watlu dan membacakanlah engkau Muhammad alim atas mereka. Naba Nuh pada ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka orang-orang ahli Mekah tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus Allah itu ketika umat sudah berselisih. Ada yang iman, ada yang kafir. Maka Allah mengirim Rasul Nabi Nuh itu untuk meluruskan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu jaraknya adalah asyratu qurun. Jadi sampai 10 generasi. Waktu itu masih umatan wahidah, masih satu Islam. Hanya Allah yang mereka sembah. Setelah sudah mulai ada pergeseran, mereka menyembah selain Allah, Allah mengirim Nabi Nuh. Mengutus Nabi Nuh. Ilkola ketika berkata sahabat Nabi Nuh, liqaumi pada kaumnya Nabi Nuh. Ingkana jika ada, kabura besar, alaikum atas kalian, besar maksudnya berat. Ingkana jika ada kabura berat, alaikum atas kalian apa makomi tempat saya, wa tadzkiri dan peringatan saya, bi ayatilah dengan ayat-ayatnya Allah. Keberadaan saya mengingatkan dengan ayat Allah, kalau buat kamu itu merasa berat, terganggu, terusik, fa'alallah maka atas Allah tawakaltu menyerah aku. Semua aku serahkan kepada Allah. Fa'ajami'u maka mengumpulkanlah kalian amrakum pada perkara kalian, upadaya kalian, wasyurakakum dan berhala kalian. Kumpulkan semua rencanamu, kumpulkan berhala-berhala kamu itu. Tsumma kemudian layakun jangan ada. Opo amrukum perkara kalian, alaikum atas kalian, humatan samar. Jangan sampai perkara itu samar untuk kalian. Terang-terangan saja. Apa mau kamu? Apa rencana kamu? Nggak usah punya rasa kasihan kepada saya. Tsumma kemudian uqdu, meneruskanlah kalian. Ilayya padaku Nabi Nuh alaihissalam, wala tungzirun dan jangan menunggu kalian. Jadi kalau keberadaan saya mengajak kalian menyembah kepada Allah Zat yang Esa, banyak mengingatkan dengan ayat Allah, dengan kebesaran Allah, kamu merasa berat, terganggu, terusik, nggak nyaman, semua aku serahkan kepada Allah. Silakan, kumpulkan urusanmu, upadaya kamu, kumpulkan perkara kamu, jangan sampai perkara kamu, rencana kamu, samar untuk kamu, terang-terangan saja. Silakan, lakukan kepada saya. Kamu jangan menunggu lagi. Jangan punya rasa kasihan kepada saya. Wah, kasihan nanti gimana? Gak usah. Silakan. Lakukan apa kamu mau. Jadi, Nuh juga tegas ini menghadapi mereka-mereka. Fa'in tawala itu maka jika berpaling kalian dari peringatan saya, ajakan saya,
Fama sa'altukum, maka tidak minta aku pada kalian bin ajrin dari opah. Aku lo nggak minta opah kepada kalian. Menyampaikan ayat Allah ini tidak minta bayaran. Hanya kamu itu mau atau tidak. In ajriya, tidak ada opah saya, pahala saya, ila kecuali Allah, atas Allah. Yang memberi opah pahala kepada saya itu hanyalah Allah. Wa umir itu, dan diperintah aku, an akuna, agar ada aku, minal muslimin, termasuk orang-orang yang Islam. Aku itu diperintah oleh Allah untuk menjadi orang yang Islam. Fakadzabuhu, maka mendustakan mereka hu pada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak percaya, mendustakan, memusuhi, mencaci, menghina kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fanajjainahu, maka menyelamatkan aku Allahu pada Nabi Nuh, waman, dan pada orang ma'ahu, beserta Nabi Nuh, fil fulki, di dalam perahu. Mereka mendustakan kepada Nabi Nuh, tidak mau beriman. Maka mereka berusaha untuk mencelakakan. Berbagai cara mereka lakukan. Akhirnya, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang bersamanya di dalam perahu. Allah perintahkan Nabi Nuh membuat perahu di musim kemarau. Ya orang-orang kafir ya menghina toh. Kalau musim hujan buat perahu, memaklumi. Ini musim kemarau buat perahu. Wah, Nabi Nuh udah mulai apa ini, udah nggak waras itu. Wah, musim kemarau kok membuat perahu. Ketika sudah jadi perahunya, saatnya Allah memberikan siksa untuk kaum yang tidak beriman, maka turunlah hujan dan buminya nyumber. Terjadilah banjir. Nabi Nuh mengajak kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Hei anakku, ayo ikut bersama dengan bapak. Anaknya nggak mau. Siakannya ke atas gunung bapak. Nah, gunung nanti, ya simuni minal ma'. Gunung akan melindungi saya dari terjangan air. Tahu-tahu ada ombak besar, hilanglah anaknya Nabi Nuh. Tidak mau beriman, ikut tenggelam. Yang selamat ya Nabi Nuh dan orang bersamanya, ya kurang lebih 80 orang yang mau ikut dalam perahu. Wa ja'alnahum, dan menjadikan aku Allah pada mereka man ma'ahu itu, khalaifa, beberapa pengganti. Jadi orang-orang yang selamat itu aku jadikan sebagai pengganti, sebagai penerus. Wa ghraqna, dan menenggelamkan aku Allah, alladzina, pada orang-orang, kadzabu, yang mendustakan mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah. Orang-orang mendustakan ayatku, yang tidak mau beriman, semua aku tenggelamkan. Yang tersisa hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam perahu. Itu sebagai penerus yang gak iman, semua sudah hilang, tenggelam, inilah penerusnya. Fangzur, maka melihatlah engkau Muhammad, kaifa, bagaimana kan ada. Opo akibatul mungzarin, akibatnya orang-orang yang ditakut-takuti, yang mereka tidak mau beriman. Coba wahai Muhammad, perhatikan, lihat bagaimana akibatnya orang yang ditakut-takuti. Dinasehati, dikasih penjelasan, mereka tidak mau beriman. Bagaimana? Akhir cerita mereka itu, ya semua terkena siksa. Habis sudah. Tsumma, kemudian ba'atsna, mengutus aku Allah. Mim ba'di, dari setelahnya Nabi Nuh alaihissalam, rusulan, pada beberapa utusan. Ila qaumi, pada kaum mereka rusulan. Setelah itu, aku Allah mengutus para rasul setelah Nabi Nuh. Nabi Nuh wafat,
diganti oleh rasul yang lain. Terus begitu. Faja'u maka datang mereka rusulan. Hum pada mereka kaumnya. Bil bayinati dengan keterangan. Hujjah yang jelas. Jadi para rasul datang kepada kaumnya membawa bayinat, membawa keterangan. Penjelasan keterangan-keterangan mukjizat-mukjizat itu ya yang tujuannya agar mereka mau beriman. Tapi fama kanu maka tidak ada mereka liyu'minu iman mereka. Mereka tidak mau beriman kepada para rasul. Bima kadzabu sebab apa-apa yang mendustakan mereka bi dengan min qabl dari sebelumnya. Karena memang sebelumnya dia enggak iman. Datang yang berikutnya tetap aja enggak mau beriman. Kadzalika demikian itu natoba'u. Ngecap aku Allah, nyetempel aku Allah ala qulubil mu'tadin atas hatinya orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang melanggar. Aku cap hatinya orang-orang yang melanggar. Jadi walaupun dikasih didatangi para rasul, tetap mereka tidak mau beriman. Summa kemudian ba'atsna mengutus aku Allah mimba dim dari setelah mereka. Setelah para rasul terus sampai aku Allah mengutus Musa pada Nabi Musa. Wa Harun dan Nabi Harun. Jadi rasul udah enggak ada. Diganti rasul berikutnya. Ganti terus begitu. Nah, dalam perjalanan setiap kaum yang tidak iman, semua itu rusak, terkena siksa. Sampai pada Nabi Musa dan Nabi Harun. Aku utus ila Fir'aun pada Fir'aun. Wa malai dan perkumpulannya Fir'aun. Atau orang mulia-mulianya Fir'aun. Bi ayatina dengan ayat-ayatku Allah. Jadi aku mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Raja Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Dengan membawa ayatku Allah, mukjizat. Itu kalau dalam surat surat Al-Isra ayat 101 itu walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinat. Aku Allah memberi pada Musa itu 9 ayat yang jelas sebagai mukjizatnya. Termasuk tongkat berubah jadi ular. Kemudian tangan bisa bersinar. Kemudian tufan, itu banjir bandang. Wal jarot, banjir belalang. Wal kumal, banjir tumo, kutu. Wad dofadi dan banjir kodok. Wadam dan banjir darah. Termasuk terbelahnya laut itu. Wan filakil bahar, terbelahnya laut itu. Itu termasuk mukjizat ayat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Fastakbaru maka sombong mereka. Mereka Fir'aun dan malak-malak itu. Wa kanu dan ada mereka kaum mujrimin yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Ternyata Fir'aun dan para malaknya mereka tidak menerima ajakan Nabi Musa. Mereka sombong dan termasuk orang-orang yang berdosa. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.